Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Coba lambaikan tanganmu yang bersuka cita pagi hari ini, haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Saya ini sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saudara boleh sapa kanan kirimu, katakan, Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau sambut Tuhan kita mau sama-sama datang sama Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan kerinduan kita sama Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau datang sama Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kasih anugerah dan rahmat-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami percaya hidup kami semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami yang hadir pada hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau sembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau, menaikkan setiap syukur kami kepadamu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami. Ini kami Tuhan Yesus, dengan segala keberadaan kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, membawa setiap hati kami Tuhan, membawa setiap kerinduan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bila hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau datang, kita mau sembah Tuhan. Kita mau bersyukur. Mari tinggikan namanya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama kita kasih sorak-sorai buat Tuhan kita, saudara. Katakan sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita nyatakan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Mari angkat tangan dulu kita sembah Tuhan, katakan Kau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sebab Kau yang layak Tuhan. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya, mari itu sembah Tuhan, katakan ku mau memujimu Tuhan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya, sekali lagi sama-sama katakan Kau yang layak Tuhan. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama kita kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh, pujian pengagungan hanya bagimu Yesus. Mari sembah Dia. Haleluya. Kau layak terima segala kemuliaan, pujian bagimu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah, mari tinggikan nama Yesus. Pujian bagi namamu di tempat maha tinggi. Kau layak terima segala pujian kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan hanya tertuju padamu, sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang layak terima segala kemuliaan. Oh, nama Yesus, nama di atas segala nama.
Tuhan kami. Oh, Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Kau layak terima pujian. Oh, segala hormat kemuliaan hanya bagimu Yesus, bagimu Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan sama-sama saudara. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari dalam hadirat Tuhan mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Mari sembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat suaramu, nyatakan dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Katakan layak, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termu. Mari bersama-sama muliakan namanya, nyatakan layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Bersama-sama lebih lagi kita sembah Tuhan. Nyatakan layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termu. Sebab Kau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termu. Katakan namamu besar, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Bersama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Engkau yang layak disembah dan ditinggikan Tuhan. Hari ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi namamu. Nama di atas segala nama. Nama yang menyelamatkan kami, nama yang memulihkan kami, nama yang menyembuhkan setiap kami. Kaulah Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau menyanyikan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Gelas segala pujian dan syukur kami hanya bagi Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya mau melihat wajah-wajah yang merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya.
Saudara siap untuk kita meninggikan nama Tuhan kita, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sama-sama kita mau sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari dengan sukacita nyatakan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam sabut. Angkat tanganmu, tanganku ku angkat padamu, bersyukur rahmat yang Kau beri. Ya, mari sama-sama kita melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Ya, rasakan kebaikan Tuhan, nyatakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Sama-sama kita melompat bagimu, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari sama-sama bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya selamat. Katakan kasih setianya, kasih setianya. Tanganku, mari sama-sama angkat tanganmu saudara, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari sama-sama katakan, bersyukurlah kepada, sebab Dia baik, amin. Bahwasanya keselamanya kasih setianya. Katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama kita sorakan. Haleluya. Coba sama-sama kita kasih sorak-sorai, katakan haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sebentar kita akan melihat kesaksian. Oke. Saya boleh ajak kita bangkit berdiri sekali lagi? Coba kasih kanan kirinya. Ayo dengan semangat, dengan sukacita lebih lagi kita mau sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mau nyatakan sebab Dia baik, amin. Oh, take Lord Jesus.
bagiku, Dia bangkit bagiku di Tuhan Allah penyelamat. Kuasa tinggalkan hidupku dipulihkan Tuhan Allah kemenangan. Sama-sama angkat tanganmu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik. Katakan Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus Dia baik. Mari sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Ayo bersama-sama jemaat Tuhan katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah kemenangan. Sama-sama angkat tanganmu, nyatakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik. Sekali lagi nyatakan Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagi. Mari sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Kayak rasakan kebaikan Tuhan. Ayo berikan salam-salam bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo sama-sama nyatakan, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Katakan, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Katakan, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you, He's so good to you, He's so good to you and me. Haleluya. Coba katakan sebelah kananmu, katakan Tuhan baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Nama Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali bagi Tuhan kita, saudara. Silakan kembali jemaat Tuhan. Baik, kita akan mau mendengarkan kesaksian dari Komisi Abi. Saya persilakan. Berikan tepuk tangan saudara. Haleluya.
Puji Tuhan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan saudara. Pujiannya sangat memberkati dari adik-adik kita ya saudara ya. Puji Tuhan. Saudara masih antusias amin? Masih bersuka cita amin? Sekali lagi kita mau sama-sama kita mau tinggikan nama Tuhan kita. Saya undang kita boleh bangkit berdiri sama-sama sekali lagi. Haleluya. Coba yang bersuka cita boleh sama-sama kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita lebih dahsyat. Haleluya. Sama-sama kita mau dengan syukur kita sama Tuhan. Sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakan, katakan dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Sama-sama kita bersuka cita, bersyukur di hadirat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Bersama-sama jemaat Tuhan. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Katakan sama-sama, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sama-sama kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita saudara yang merasakan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama naikkan syukurmu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Coba sama-sama kita sorak-soraikan, katakan haleluya. Coba sekali katakan haleluya. Selamat Tuhan. Silakan kembali jemaat Tuhan. Saya percaya semua diberkati, amin. Haleluya. Bersama-sama kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan.
buat kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kami. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau sedia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sama-sama kita kasih sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari sama-sama katakan Immanuel, Engkau besertaku. Sekali lagi sama-sama katakan Immanuel, Engkau beserta. Mari panggil namanya, katakan Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Immanuel, Engkau yang beserta kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang beserta kami, Kau yang beserta kami, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh kami sembah Kau Yesus. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesetiaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Engkau selalu ada beserta dengan kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami rasakan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama sekali lagi kita katakan saudara, engkau yang percaya. Mari dengan segenap hatimu katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Saya mengundang di dalam hadirat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Katakan sama-sama, Kau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari dan sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi sama-sama jemaat Tuhan, mari dengan hati katakan, oh Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan, Engkau Allah Immanuel. Saya mengundang namanya Bapak Pendeta Kiki. Kau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari kita kasih sorak-sorai
Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan duduk diam, mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita pagi ini, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kita baca dalam kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayat 6. Bisa ditayangkan Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Kita keluarkan suara kita 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita baca ayat ini, maka Tuhan memakai seorang bernama Amos untuk menyuarakan suara kenabian. Amos ini adalah seorang peternak, Bapak Ibu, peternak binatang. Dan Tuhan pakai Amos untuk memberikan peringatan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Maka dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, sebelum kita melihat kepada tema ini, maka di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, janganlah kamu menyeberang ke Betel dan Gilgal. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa jangan mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal? Karena saat itu Betel dan Gilgal jadikan tempat penyembahan berhala oleh orang-orang kerajaan di Israel. Nah Bapak Ibu, sejarah Israel itu menceritakan bahwa setelah Salomo wafat, mangkat, maka kerajaan ini pecah dua. Israel yang sekarang lagi perang Bapak Ibu ya. Israel itu kerajaan pecah dua setelah Salomo wafat, mangkat. Ke utara, ibu kotanya Samaria, 10 suku ikut ke sana. Kemudian 2 suku ikut ke selatan, namanya kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda. Suku Yehuda, suku Benyamin, ibu kotanya Yerusalem. Nah konteks yang kita baca pagi ini berbicara tentang kerajaan utara. Dikatakan jangan kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal. Ini wilayah kerajaan utara di mana mereka menjadikan Betel dan Gilgal tempat penyembahan berhala. Maka Tuhan bilang, jangan cari Betel, jangan pergi ke Gilgal. Itu tempat penyembahan berhala pada waktu itu. Kemudian jangan menyeberang ke Beersheba. Bapak Ibu, Beersheba ini wilayah kerajaan selatan. Kalau kita lihat peta di Israel, ini perbatasan Bapak Ibu. Di sini Betel, Gilgal, di sini Beersheba. Ini wilayah kerajaan selatan. Padahal Beersheba adalah tempat di mana Abraham, Ishak, Yakub membuat tempat ini jadi tempat ibadah. Tapi Tuhan bilang juga jangan nyebrang ke Beersheba. Kenapa Bapak Ibu? Pertanyaannya kenapa? Karena Tuhan ingin begini Bapak Ibu, kita nggak boleh mengkultuskan sebuah tempat. Kita butuh tempat untuk ibadah, tapi kita nggak boleh mengkultuskan sebuah tempat. Kita diajar oleh firman Tuhan, cari Tuhannya bukan cari tempatnya. Maka dikatakan cari Tuhan maka kamu akan hidup. Bapak Ibu, bukan cari tempatnya. Memang kita butuh tempat buat ibadah. Kita buat ibadah butuh tempat Bapak Ibu. Tapi kita nggak boleh mengkultuskan tempat itu. Tempat hanya sarana. Tapi yang penting kita cari Tuhannya. Maka kita berkata, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Mengapa kita cari Tuhan kita akan hidup Bapak Ibu? Itu jadi pertanyaan kembali. Mengapa
kita cari Tuhan, kita akan hidup? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Tuhan adalah sumber hidup. Bisa tolong diklik, Tuhan adalah sumber hidup. Di dalam Ayub 12 ayat 10 berkata bahwa dalam tangannya terletak nyawa, sekalian hidup dan nafas setiap manusia. Bapak Ibu, jadi bahwa Tuhan itu sumber hidup. Ayub 12:10 berkata, di dalam tangannya terletak nyawa kita. Bahkan nafas hidup kita. Pentingnya setelah kita hidup kita harus cari Tuhan. Bapak Ibu, kita masih hidup hari ini kan? Kita masih bisa menikmati kehidupan ini. Kita mesti cari Tuhan. Sebab kalau udah mati kita nggak bisa cari Tuhan. Apa buktinya Bapak Ibu? Orang udah mati nggak bisa cari Tuhan. Kenapa ada kebaktian tutup peti? Karena yang mati nggak bisa tutup petinya sendiri. Betul kan Bapak Ibu? Makanya mumpung kita masih hidup, kita harus cari Tuhan. Yang kedua, mengapa Bapak Ibu kita harus mencari Tuhan? Yang kedua, Tuhan itu sumber berkat. Kalau di dalam Mazmur 34 ayat 11 berkata begini Bapak. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun baik. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Tuhan memberikan dua perbandingan. Perbandingan apa? Tentang singa-singa muda. Singa muda harusnya nggak merana kelaparan. Kenapa? Singa itu penguasa rimba, hutan. Apalagi dia muda. Dia cekatan, dia gagah. Kalau dia lapar, dia cari mangsa yang lemah, dia terkam, habis perkara. Tapi Tuhan mau kasih tahu, singa muda yang kuat bisa merana kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan nggak pernah kekurangan suatu pun yang baik. Itu janji Tuhan buat kita. Apa artinya Bapak? Artinya Tuhan itu sumber berkat buat hidup kita. Tuhan itu sumber berkat Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ke gereja itu jangan cari berkat. Cari sumber berkat. Kalau cari berkat bisa habis. Tapi sumber berkat tidak akan habis. Bicara berkat ada dua Bapak Ibu, berkat jasmani dan berkat rohani. Berkat jasmani, berkat rohani. Bapak Ibu, bicara berkat jasmani, semua orang tuh bisa diberkati secara berkat jasmani. Baik orang percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, semua bisa diberkati. Bisa diberkati Bapak Ibu. Banyak orang nggak percaya Tuhan hidupnya diberkati. Kenapa? Karena mereka rajin, mereka ulet, mereka tekun, ya, mereka diberkati. Tetapi bedanya kita Bapak Ibu, orang yang mencari Tuhan, orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, berkatnya double. Berkat jasmani, tapi berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Berkat keselamatan yang dari Tuhan. Ini berkat yang gak bisa dimiliki oleh orang yang gak percaya Yesus. Bapak Ibu, berkat keselamatan ada suatu berkat yang indah. Anugerah yang besar yang kita terima dalam Yesus Kristus. Kita mendapatkan anugerah keselamatan. Ini berkat rohani yang tak ternilai. Kenapa Bapak Ibu? Karena berkat keselamatan tidak bisa dibeli oleh apapun. Kecuali hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah berkat keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Tuhan sumber berkat. Mengapa cari Tuhan kita akan hidup? Karena yang kedua, Tuhan sumber berkat. Yang ketiga, mengapa kita cari Tuhan kita akan hidup? Karena Tuhan adalah sumber pengharapan. Kita baca Bapak Ibu di dalam Ratapan 3 ayat 25 berkata begini. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu, seringkali kita menemukan ada kata sudah tidak ada harapan. Tapi saya mau kasih tahu hari ini kembali, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Sekecil apapun ada pengharapan.
Satu kali Bapak Ibu, saya diminta mendoakan seorang anak muda. Dulu dia berjemaat di tempat kami. Tapi karena pergaulan bebas, dia terhilang berapa tahun. Lalu tetangganya itu aktivis di gereja telepon sama saya. Pak, Bapak ingat orang bernama ini? Ingat. Dia sekarang di rumah sakit Pelni dan dokter bilang umurnya tinggal sebulan. Dokter vonis umur tinggal sebulan. Lalu aktivis itu berkata, Pak, apakah memungkinkan Bapak datang untuk mendoakan dia? Baik, saya akan datang. Lalu saya datang besoknya Bapak Ibu. Saya lihat dia berbaring. Warga sudah kumpul semua. Karena dokter bilang umurnya tinggal sebulan. Lalu saya bilang sama dia, ada 2 doa yang kita naikkan. Yang pertama, kau mesti minta ampun sama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi Tuhan tahu. Mesti minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Yang kedua, kita berharap Tuhan kasih kamu kesempatan kedua untuk kamu bisa hidup. Lalu setelah saya berdoa pertama, dia nangis, Bapak Ibu. Dia nangis. Kemudian setelah selesai doa pertama, kita ajak dia doa yang kedua. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh kasih dia kesempatan untuk yang hidup yang kedua. Dokter mengatakan umur tinggal 1 bulan, tapi saya percaya dalam Tuhan tetap ada harapan. Saya doakan dengan keluarga, amin. Saya pulang. Tuhan mendengar doa kita. Orang itu hidup sampai hari ini. Tuhan kasih dia kesempatan kedua. Sekarang dia sudah dibaptis, dia sekarang setia beribadah kepada Tuhan. Di sini kita mendapatkan satu pengalaman. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Makanya Bapak Ibu, taruh harapan kita sama Tuhan. Alkitab berkata tadi, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada. Bagi jiwa yang mencari Dia. Terus Bapak Ibu berharap kepada Tuhan. Jangan berharap sama manusia. Alkitab bilang, kalau kita berharap sama manusia, kita bisa kecewa. Kalau kita berharap sama manusia, Bapak Ibu, kita bisa kecewa. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber pengharapan hidup kita. Yang keempat, Bapak Ibu. Mengapa kita cari Tuhan, kita akan hidup, Bapak Ibu. Yang keempat, Tuhan adalah sumber kekuatan. Amin. Tuhan itu sumber kekuatan. Coba kita baca satu ayat lagi, Bapak. Di dalam Yesaya 40, Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat 31. Coba kita baca ayat ini. Yesaya 40, 31. Kita baca ya sama-sama Bapak Ibu. Kita keluarkan suara kita. 2, 3. Tetapi orang-orang mendapat mereka yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak jadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Amin. Bapak Ibu Tuhan, mengapa kita cari Tuhan, kita akan hidup? Yang keempat, karena Tuhan sumber kekuatan hidup kita. Dia sumber kekuatan buat hidup kita. Artinya Bapak Ibu Tuhan, kita selalu mendapatkan kekuatan baru. Bahkan dikatakan berlari tidak menjadi lesu, berjalan jadi lelah. Bukankah kadang-kadang kita berkata begini, aduh hidup ini membuat saya letih, membuat saya lesu. Kenapa? Begitu banyak beban yang menimpa hidup kita. Kita jadi lelah, letih, lesu. Bahkan kadang-kadang kita lihat wajah orang kayaknya mukanya lesu begitu. Kenapa? Karena begitu banyak beban yang dia pikul. Tapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan kembali. Orang yang menantikan Tuhan, dia dapat kekuatan baru. Makanya Bapak Ibu pentingnya kita harus cari Tuhan. Satu kali orang bertanya begini, mengapa orang mati bunuh diri? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa orang mati bunuh diri? Secara ilmu psikologi Bapak Ibu, orang mati bunuh diri itu karena orang disebut dengan kata depresi.
Depresi itu adalah orang yang sudah lagi tidak sanggup menanggung beban hidupnya, dan biasanya orang tersebut mengambil jalan pintas. Dengan cara apa? Bunuh diri. Jalan pintas. Orang kalau udah depresi, dia bisa mengambil jalan pintas. Dia bunuh diri. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Seberat apapun masalah kita, kalau kita cari Tuhan, Tuhan kasih kita kekuatan baru. Kita bisa bertahan. Yang menjadi sumber kekuatan buat hidup kita, Bapak Ibu. Jadi seberat apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan baru yang diberikan buat kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan melihat yang berikutnya, yaitu hambatan untuk mencari Tuhan. Apa hambatan orang cari Tuhan? Yang pertama, namanya kemalasan. Malas. Malas. Saya kadang-kadang suka tanya sama jemaat yang gak datang. Pak, Ibu, kenapa Bapak Ibu gak datang ke kebaktian? Jawabannya, maaf Pak Pendeta, saya lagi malas. Malas. Ini penyakit malas ini mesti dilawan. Orang kadang-kadang kalau ke gereja sekali gak datang, 2 kali gak datang, 3 kali gak datang, lama-lama malas. Itu dibikin ada roh malas. Kalau Bapak percaya, Ibu percaya, buktiin dah. Kita jadi malas. Ya. Lalu kan kita sebagai gembala suka ingetin datang kebaktian Bapak Ibu ya. Kadang-kadang sekarang di telepon, di WA, kan ada WA, Bapak Ibu diingetin. Lalu dikejawab, ini Pak Pendeta, sebenarnya saya udah bangun pagi mau ke gereja, tapi kayaknya kaki saya ada yang gelandotin, jadi nggak bisa melangkah ke gereja. Tahu nggak Bapak ujung-ujungnya? Malas. Ini mesti kita lawan, Bapak. Ya, ini hambatan orang cari Tuhan, malas. Lalu apa hambatan berikutnya bagi orang cari Tuhan? Yang kedua adalah tidak memiliki skala prioritas waktu. Kita disibukkan dengan hidup kita. Di sini kita diajar untuk memahami betapa pentingnya memiliki skala prioritas. Waktu untuk mencari Tuhan. Sehingga sesibuk apapun kita akan tetap cari Tuhan. Sesibuk apapun kita tetap cari Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya Bapak Ibu, kita ini yang harus ngatur waktu. Bukan kita yang diatur sama waktu. Kadang-kadang manusia diatur sama waktu. Harusnya kita yang bisa memanage, mengatur waktu buat hidup kita. Terutama memberikan skala prioritas untuk cari Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada orang membuat satu penelitian, survei, kalau 70 tahun dia hidup di dunia, berapa puluh tahun digunakan untuk tidur? Ya, survei nih Bapak Ibu. Beberapa tahun digunakan untuk kerja. Kerja sama tidur dia ranking 1-2 nih Bapak Ibu. Ya. Tapi yang menyedihkan, ranking terakhir dari penelitian, ternyata waktu yang paling sedikit digunakan adalah waktu untuk cari Tuhan. Bapak Ibu ibadah hari Minggu berapa lama? Paling lama 1,5 jam. Sejak COVID, dulu ibadah bisa 2 jam. Tapi waktu COVID, ibadah 1 jam. Karena peraturan pemerintah. Di tempat kami ibadah sekarang 1 jam 15 menit Bapak Ibu. Di tempat saya. Tadi saya telat Bapak Ibu. Karena saya habis melayani di ibadah pagi dulu tadi. Dari situ saya ngebut kemari Bapak Ibu. Ya. 1 jam 15 menit. Taruhlah 1,5 jam kita ibadah di gereja. Itu hari Minggu. Itu pun kau datang setia.
Belum kalau lagi bolos. Ya datang ada urusan A, urusan B, urusan C. Bukankah waktu kita semakin sedikit tuh cari Tuhan? Apalagi ditambah kita nggak punya waktu saat teduh sama Tuhan. Udah. Semakin sedikit waktu yang kita berikan sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu, hari kita diingatkan. Kita harus membuat skala prioritas untuk cari Tuhan. Sebab kita berkata, cari Tuhan, kita akan hidup. Apa hambatan berikutnya Bapak Ibu? Orang mencari Tuhan. Tadi yang pertama, kemalasan. Yang kedua, tidak memiliki skala prioritas waktu. Yang ketiga adalah namanya kesenangan dunia. Bapak Ibu, kesenangan dunia itu bisa membuat kita tuh nggak cari Tuhan. Kenapa? Kesenangan dunia itu begitu kuat, narik kita untuk kita nggak mau datang sama Tuhan. Bapak Ibu, ini daging kita ini demen yang enak-enak loh. Bapak. Ini daging kita kan masih punya daging. Kita jalan masih napak di bumi, belum ngambang, Bapak Ibu. Daging kita ini masih ingin yang senang-senang. Alkitab berkata, keinginan roh dan keinginan daging selalu bertentangan. Daging bilang jangan ke gereja, capek. Roh bilang ke gereja. Daging bilang jangan ikut doa, tapi roh bilang ikut doa. Daging bilang jangan baca firman, roh bilang baca firman. Kan daging sama roh selalu bertentangan kata Alkitab. Bapak Ibu, kesenangan dunia itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau orang bilang, Pak, kan kita masih tinggal di dunia. Memang kita tinggal di dunia, tapi ingat Bapak Ibu, dunia ini bukan tempat kita. Tempat yang sesungguhnya ada surga yang bakal. Itu tempat tujuan kita. Di dunia ini kita hanya transit. Apa buktinya? Satu kali kita akan mati. Kita kadang lupa Bapak Ibu. Kalau kita udah mati, kita ketemu siapa? Ketemu Tuhan lagi. Yang ciptakan kita. Makanya mumpung masih hidup, cari Tuhan Bapak Ibu. Itu satu siklus kehidupan yang orang gak bisa hindari. Kita datang ke dunia karena Tuhan ciptakan kita. Tapi kita mati, kita kembali kemana? Kembali kepada Tuhan yang ciptakan hidup kita. Makanya Bapak Ibu, kita cari Tuhan. Jangan kesenangan dunia itu membuat kita lupa sama Tuhan. Kesenangan dunia jangan membuat kita terlena sehingga kita tidak mau cari Tuhan. Apa halangan atau hambatan berikutnya? Yaitu namanya yang keempat, kegagalan atau keberhasilan. Ada orang karena banyak mengalami kegagalan, kecewa sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan kayaknya gak mengasihi saya. Bukti apa? Hidup saya banyak gagal. Kita kecewa, marah sama Tuhan. Gak mau cari Tuhan. Tapi sebaliknya, ada orang berhasil pun gak cari Tuhan. Kenapa? Terlena dengan keberhasilannya. Inilah yang seringkali kita temukan dalam kehidupan manusia. Dalam kita beribadah atau mencari Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu banyak mengalami kegagalan, tetap cari Tuhan. Kita percaya di balik kegagalan ada rencana Tuhan yang indah buat hidup kita. Kalau Bapak Ibu diberkati berhasil pun, lebih lagi kita cari Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, apa hambatan orang gak cari Tuhan? Itu namanya kesombongan. Sombong, gak butuh Tuhan. Bapak Ibu, ada beberapa contoh. Ada seorang artis terkenal di dunia. Zaman dulu Bapak Ibu pasti kenal. Namanya Marilyn Monroe. Bintang film terkenal namanya Marilyn Monroe. Dia cantik, dia terkenal, dia kaya. Satu kali Bapak Ibu, Bapak Pendeta almarhum Billy Graham dari Amerika sedang mengadakan satu acara penginjilan di satu tempat. Di tempat itu Marilyn Monroe tinggal. Lalu Roh Kudus gerakan hati hamba Tuhan itu untuk mengunjungi Marilyn Monroe. Lalu Bapak Billy Graham datang mengunjungi Marilyn Monroe. Ngobrol-ngobrol, Billy Graham bilang begini, Pak Pendeta Billy Graham, Marilyn Monroe, Roh Kudus ingatkan saya, untuk kamu, saya menawarkan Yesus dalam hidup. Apa jawab Marilyn Monroe? Saya tidak butuh Yesus kamu.
Dia nggak butuh apa. Dia udah punya semuanya. Dia kaya, dia tenar, rumahnya banyak. Saya nggak butuh Yesus kamu. Dia tolak. Dia sombong. Merasa udah sukses dan berhasil. Lalu Billy Graham bilang, oke, gak apa-apa, itu pilihan kamu. Berapa waktu kemudian, Marilyn Monroe mati dengan cara yang tragis. Dia minum obat sebanyak-banyaknya. Dia mati dan kemudian ditemukan sebuah surat. Dia katakan, aku kaya, aku tenar, tapi hidupku gak bahagia, kosong, gak ada damai. Bapak Ibu, jangan kita sombong. Kita butuh Tuhan. Ya. Cari Tuhan. Mumpung ada waktu, cari Tuhan. Jangan merasa diri sombong. Tuhan tuh gak senang ada orang sombong. Bapak Ibu, terakhir. Bapak Ibu pernah nonton film Titanic? Titanic. Ya. Bapak Ibu Titanic ya. Kan ada laki-laki yang diri gini. Itu mirip saya kan ya. Mirip saya dari jauh lihat pakai sedotan Bapak Ibu ya. Itu buat biar Bapak Ibu jangan ngantuk. Bapak Ibu, seorang pembuat kapal Titanic diwawancari oleh wartawan. Seberapa hebat kapal Titanic. Dia bilang begini, kapal Titanic ini kapal yang luar biasa. Dan dia sombong, dia bilang, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Dia ngomong begitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Titanic yang lagi berjalan nabrak gunung es. Kapal itu karam dan banyak yang meninggal atau mati. Ingat Bapak Ibu, kita gak boleh sombong. Kita butuh Tuhan. Kita memerlukan Tuhan. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Mumpung kita masih hidup, kita dikasih kesempatan hari ini. Cari Tuhan. Saya beberapa waktu ini khotbah gencar tentang ini. Saya tembakin terus dengan hati. Biar mereka ingat cari Tuhan. Ini Bapak Ibu nih, ini benar-benar terakhir. Ini kan lagi perang nih Israel. Nggak ada ujuk-ujuknya. Total perang. Israel lagi tenang-tenang, Hamas kirim roket. Perang. Bapak Ibu, nih ini nih kita berdoa. Perang ini jangan berkepanjangan. Kalau perang ini berkepanjangan, jangan sampai terjadi perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga, dunia ini sebentar lagi akan tamat. Kalau perang dunia ketiga, udah pakai nuklir, tinggal pencet-pencet doang, habis. Artinya apa? Tuhan sebentar lagi mau datang ke dunia. Bapak Ibu, saya harusnya berangkat tanggal 23 ke Israel. Minggu depannya lagi. Tapi karena perang, ya udah ditunda. Nanti bulan Maret di reschedule Bapak Ibu. Buat saya nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu ingat, kita doakan perang ini jangan sampai berkepanjangan. Ini bisa efeknya luar biasa. Ya, Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, kita bilang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Jamnya di mana? Jamnya di Israel. Israel itu Bapak Ibu, pusatnya tuh di Israel. Yang ngomong Tuhan loh. Lihat nanti Yesus bilang, ketika pohon ara sedang itu tanda kedatanganku sudah semakin dekat. Sekarang Injil disebarkan gampang. YouTube Bapak Ibu di mana-mana beredar. Firman Allah disebarkan dengan cepat. Hitungan menit. Sekarang nih Bapak Ibu nih, saya lagi khotbah direkam, dikirim aja, udah cepat. Udah cepat Bapak Ibu dengan teknologi. Kemajuan teknologi. Makanya hari ini Bapak Tuhan, mumpung Bapak Ibu dikasih kesempatan cari Tuhan dengan baik. Gunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia kita maupun dengan umur kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukan. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu, pemain musik. Kita menyembah Tuhan. Kita nyanyi lagu, pasti Bapak Ibu tahu lagu ini. Haleluya 12 kali. Enggak kurang, enggak lebih pas. Percaya ya. Kita sembah Tuhan dengan lagu ini. Haleluya 12 kali, main di G.
Haleluya, 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 haleluya. 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 Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan saat ini? Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu ketika engkau datang ke tempat ini, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Bagi Bapak Ibu mau didoakan, cukup angkat tanganmu kepada Tuhan. Yang mau didoakan saja, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh, Haleluya. Haleluya. musik terus dengan lembut. Mari Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami datang merendahkan hati kami, diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Roh Kudus meteraikan dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Ampuni kalau kami bersalah di hadapan Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Hamba berdoa sekarang untuk setiap tangan yang diangkat, di hadapan Tuhan saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat dimanapun kami berdiri, dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah kami, dalam nama Yesus. Berikan kami kemenangan, berikan kami pertolongan Tuhan, berikan kami kekuatan baru. Oh, dalam nama Yesus kami imani, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan berkati hidup mereka, berkati rumah tangga, pekerjaan, usaha, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berkati. Berkati kami dengan kesehatan serta perlindungan dari Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Sekalian menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati Ibu Tres sebagai gembala,
bersama dengan seluruh tim pelayan yang ada, urapi mereka. Kami rindu Tuhan, dari tempat ini banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh tim pelayan yang ada, urapi dan pakai mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Kembalikan. Sekali lagi yang diberkati, boleh sama-sama kasih tepuk tangan sekali buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Kiki yang sudah menjadi selalu berkat bagi setiap kami. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, amin. Haleluya. Baik, kita akan mau mendengarkan kesaksian dari Mizmor Kolintang. Kasih tepuk tangan yang paling meriah saudara. Haleluya. Saya persilakan. Baik Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah. Puji nama Tuhan, kalau Mizmor Kolintang, Tuhan masih memberikan kesempatan hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tahu seperti kebenaran firman Tuhan, banyak perkara yang saudara dan saya hadapi dalam dunia ini, benar? Karena kita masih ada di dalam dunia ini. Tapi satu hal tadi firman Tuhan mengingatkan kita, masih ada pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Asal kita mau mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Ya, puji nama Tuhan, kita percaya Allah kita adalah Allah yang peduli. Amin. Allah yang mengerti segala pergumulan yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya hadapi, dan Dia tidak akan membiarkan saudara tergeletak. Amin. Ya, waktu kita mengalami itu, Dia akan menopang kita sekalian. Puji nama Tuhan. Allah peduli buat saudara dan saya. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab
Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah, saudara. Haleluya. Pujian yang sangat memberkati setiap kita, sebab Allah peduli bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Bapak kami boleh diberkati Tuhan lewat firman Tuhan dan setiap kesaksian yang kami boleh dengar pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hari ini Bapa kami akan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau yang sucikan, kuduskan Tuhan setiap persembahan kami Tuhan. Tuhan yang memberkati Bapa untuk setiap umat-Mu yang akan memberi pada hari ini Tuhan. Bila Tuhan persembahan ini dapat mendukung setiap pekerjaan Tuhan di gereja di tempat ini. Dan kiranya Tuhan Yesus, setiap kami boleh memberi dengan sukacita yang terbaik bagi Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik saudara. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Siang menemukanku
Sama-sama kita menaikkan pujian ini saudara. Oh. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau katakan. Ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Tuhan Yesus memberkati bawa persembahan saudara. Dan sebentar kita akan melihat warta sepekan kita saudara. Saya persilakan multimedia. Warta Minggu 15 Oktober 2023. Ibadah Wanita Betel Indonesia atau WBI 17 Oktober 2023 pukul 5 sore di tempat ini. Pembicara Pendeta Trisnawati yang STH, pujian Miss Yuti Nia. Ibadah anak atau ibadah ajar di tempat ini 13 September 2023 hari Rabu pukul setengah 5 sore di tempat ini. Mari yang punya anak TK sampai SD untuk menghadiri ibadah anak di tempat ini. Yang bertugas Minggu 22 Oktober 2023, pembicara PDP Juliawati Cahyadi, doa syafaat Miss Asmita, kolektor Ibu Purnama Siahaan dan Saudari Natalia, penerima tamu Ibu Tati Herawati, multimedia Saudari Desi. Happy birthday yang berulang tahun di bulan Oktober adalah Miss Bile 3 Oktober, Tamara Gracia Yonas 8 Oktober, Sumiatin Sirait 10 Oktober, Purnama Siahaan 15 Oktober, Sri Rahayu atau Mama Kumai 16 Oktober, Ibu Cuagia Kue 27 Oktober. Demikian warta pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, demikian warta sepekan kita pada hari ini. Saya mengajak kita boleh sama-sama bangkit berdiri saudara jemaat Tuhan. Sama-sama kita boleh kasih senyum kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama katakan, bagi Dia segala hormat, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Sarai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya mau undang yang akan pimpin kita dalam doa syafaat pada hari ini.
Mari kita angkatkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Allah yang baik pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau tidak hanya memberkati setiap kami Tuhan, Kau tambahkan iman percaya lagi kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Lewat ibadah yang Kau curahkan atas kami, setiap kami pada pagi hari ini, terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang meneguhkan setiap kami, untuk kami tetap berjaga-jaga akan hati kami Tuhan. Untuk kami memiliki kerendahan hati, untuk kami tidak sombong Tuhan, dan kami tetap berjaga-jaga menanti kedatangan-Mu Tuhan. Mari teguhkan hati setiap kami Bapa, bahwa Engkau satu-satunya juru selamat kami Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Sehingga ketika hati kami merasa resah Tuhan, mari Roh Kudus kuatkan dan teguhkan buat setiap kami. Mari Tuhan Yesus, buat kami semakin mencintai Engkau Tuhan. Buat kami semakin mencintai firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila waktu-waktu kami dihabiskan Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus bukan prioritas utama kami dari waktu yang Kau berikan buat setiap kami. Ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari Tuhan, Kau ingatkan kepada kami Bapa, bahwa Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Kau Allah Immanuel Tuhan Yesus. Kau yang akan membuat kami semakin hari semakin tinggi di dalam Engkau Tuhan. Buat kami hidup semakin menyerupai Engkau Tuhan. Hambatan, rintangan boleh datang setiap kami, biarlah itu menjadi hal yang biasa saja ketika kami bersama dengan Engkau. Mari Engkau tolong Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus meneguhkan, menguatkan buat setiap kami. Pagi hari ini kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati Tuhan Yesus hamba-Mu Pak Kiki Cahyadi Tuhan. Pagi hari ini memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau pakai beliau lebih heran dan luar biasa di dalam Tuhan. Kau tambahkan iman percaya Tuhan Yesus. Kau tambahkan hikmat marifat Allah ketika dia tugas yang berat diembannya Tuhan. Kau tolong beliau Tuhan. Kau tolong setiap keputusan yang beliau Tuhan Yesus harus putuskan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati keluarga besarnya Tuhan. Biarlah keluarga ini boleh memuliakan Engkau Tuhan, boleh menjadi contoh dan teladan dimanapun beliau berada. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati tuh keluar masuknya Tuhan, nama-Mu terus dimuliakan hidupnya. Kami juga membawa gembala sidang kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah dia Tuhan Yesus semakin hidup menyerupai Engkau lewat Tuhan Yesus tugas baru yang harus dilakukannya, harus dilewatinya. Kami percaya ketika Engkau pilih Tuhan melewati beberapa waktu yang lalu lewat tugas berat yang dia harus lakukan, nama Tuhan terus dimuliakan. Berkati kesehatannya, berkati Tuhan berikan sukacita, damai, sejahtera, kekuatan Allah tercurah atas gembala sidang kami dan boleh mengalir buat setiap kami jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami tahu jemaat yang datang pada pagi hari itu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah memberkati. Tuhan sendiri yang menyelesaikan masalah, Tuhan sendiri yang membela setiap umat-Mu. Mari Tuhan tolong ketika kami bangun pagi besok Tuhan, menjalani aktivitas kegiatan kami memiliki hati yang berbeda, hati yang berapi dan berkobar di dalam Tuhan, sehingga dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami menceritakan nama Kristus, sehingga Tuhan Yesus tidak hanya kami yang hidup, tapi Engkau yang hidup di dalam kami. Biarlah sukacita-Mu Tuhan melangkah kami melangkah esok pagi Tuhan dengan keberanian yang daripada Allah. Kembali kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Israel ke dalam tangan Tuhan. Ini adalah negara yang Kau kasihi, bangsa yang Kau cintai, umat kepunyaan-Mu Tuhan. Mari Kau tolong Tuhan Yesus, Kau tolong kehendak-Mu nyata atas negara dan bangsa ini Tuhan. Kau tolong Tuhan Yesus, biarlah peperangan ini boleh lewat saja Tuhan, tapi Tuhan Yesus kehendak mulai yang jadi. Persiapkan iman setiap kami Tuhan, untuk kami bersyukur dan kami siap Tuhan Yesus apapun rencana Allah, apapun kehendak Engkau. Dan terlebih Tuhan Yesus, persiapkan hati kami sehingga ketika Kau datang yang kedua kali Tuhan Yesus, Kau siap menjemput kami di awan permai Tuhan. Sukacita yang Allah tercurah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berkati setiap kami tim musik Tuhan Yesus, para jemaat yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, memiliki berkat yang daripada Tuhan. Sebentar kami mau pulang Tuhan, Tuhan berkati kami dan Tuhan Yesus perlengkapi setiap kami sepanjang hari. Kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu. Pulanglah, terimalah segala berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan sebab hari ini Tuhan adakan syukur